Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda kalau dipuji-puji tidak langsung jatuh hati, tidak langsung terjebak kepada kesombongan, tidak langsung meluluh hatinya kalau kita dipuji? Suatu saat saya pernah dipuji oleh seorang nenek-nenek yang saya pikir tidak mungkin menipu. Suatu saat saya tugas di satu paroki, lalu datanglah seorang nenek-nenek sudah pakai kebaya, pakai jarit. Itu kemudian ketemu saya tidak tahu kenapa dia kenal saya. Yang jelas saya masih baru waktu itu. Lalu ibu itu bercerita, anaknya sekarang ini baru melahirkan, dan pada saat melahirkan itu kesulitan untuk melahirkan. Maka kemudian dia bermimpi yang bisa menolong hanya Romo Teguh. Kok dia tahu nama saya, mungkin sudah survei, tanya-tanya dan seterusnya. Lalu kemudian dia mengatakan Romo Teguh yang bisa menolongnya, yang bisa membantu memperlancar kelahiran anaknya, maka dia akan mempunyai cucu. Lalu saya merasa sudah sombong, kepala besar. Lalu kemudian ibu itu, nenek itu mengatakan, kalau boleh saya diberi mungkin kain jarit, anduk, supaya saya bisa untuk memperlancar kelahiran cucu saya ini, sehingga anak saya melahirkan dengan lancar, cucu dengan selamat. Maka saya yang sudah terlanjur dibombong, dipuji, itu lupa ingatan, lupa daratan. Lalu ibu itu mengatakan, kalau tidak punya ya bisa nanti saya belanja di pasar, lalu minta uang. Dan saya beri uang untuk membeli kain jarik dan handuk untuk membedong anak itu. Lalu kemudian 3 hari berikutnya, ibu itu datang lagi. Katanya anaknya, anak yang baru dilahirkan itu sekarang kondisinya memburuk. Minta supaya saya lagi-lagi membelikan sesuatu supaya anak itu menjadi sehat lagi. Lalu saya mengatakan, ibu tinggal di mana? Saya mulai curiga ya. Karena di situ di poliklinik atau BKIA untuk klinik melahirkan itu dikelola oleh suster-suster Pringsewu pada waktu itu, FSGM. Lalu kemudian saya mencoba bertanya dan saya mengatakan, suster siapa yang merawat di situ? Lalu ibu itu mulai melintir ke sana kemari, dan tiba-tiba ada tamu, seorang Romo yang bekerja di ATMI Solo, Akademi Teknik Mesin Solo. Kemudian begitu lihat masuk dan lihat ibu itu, dia langsung mengatakan, ini ibu yang sering menipu di ATMI. Ibu itu langsung lari dan saya baru sadar, saya ternyata sudah ditipu dengan dijunjung-junjung, dipuji-puji. Karena disitulah ada peribahasa Jawa, kalau sudah dipangku kita ini mati, kita ini tidak kritis, kita ini seakan-akan dicocok seperti sapi yang sudah diikat hidungnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil bagaimana seorang atau 2 orang yang kerasukan setan. Dan setan itu banyak sekali, disebut legion. Setan itu kemudian membuat 2 orang itu tidak sadar dan menjadi destruktif. Maka banyak orang yang tidak berani melewati jalan di mana 2 orang itu berada. Lalu kemudian Yesus mendatangi 2 orang itu. Lalu 2 orang yang sudah kerasukan setan, tentu saja setan-setan yang ada di dalam 2 orang itu yang teriak, Yesus, apa urusannya engkau datang ke sini? Engkau anak Allah. Apakah engkau ingin menghukum kami sebelum waktunya?
Lalu Yesus tidak menanggapinya dan tentu saja mereka takut. Mereka memuji-muji Yesus. Kami tahu engkau anak Allah dan engkau ingin berbuat apa pada kami. Lalu Yesus melihat bahwa dua orang itu yang kerasukan teriak-teriak seperti itu. Dipuji Yesus anak Allah, mereka sudah tahu tentu saja, tetapi Yesus tidak mau atau tidak kodal dalam bahasa Jawanya, tidak tergiur dengan pujian dua orang yang sudah dirasuki setan yang banyak sekali tadi. Lalu kemudian setan-setan itu sadar dan melihat di situ banyak sekali babi-babi. Maka dia mengatakan, kalau engkau mengusir saya, izinkan saya masuk ke dalam babi-babi. Lalu Yesus mengatakan, silahkan. Lalu kemudian mereka, kawanan besar itu, masuk dalam babi-babi. Dan babi-babi lari tunggang langgang, terjun ke jurang. Dan mereka mati lemas karena tenggelam di air di situ. Saudara-saudari yang terkasih, yang pertama kita harus belajar adalah setan-setan itu, godaan-godaan itu nampaknya awalnya bagus. Memuji-muji Yesus, engkaulah anak Allah, kami tahu. Apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Seakan-akan Yesus diungkap penuh kuasa. Berbuat apa saja dia bisa di hadapan banyak pengikut-pengikutnya. Maka mereka pun seakan-akan merendahkan diri. Kami tidak ada apa-apanya dengan engkau anak Allah. Tetapi Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin menjatuhkan. Awalnya kelihatan baik, mengakui dia adalah anak Allah. Tetapi buntutnya, ekornya, akhirnya nanti akan membimbing Yesus jatuh ke dalam kesombongan. Maka dia sudah pasang kuda-kuda, tidak goyah dengan godaan dan pujian setan-setan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari kehidupan Yesus itu, bahwa kadang ketika kita sudah dipuji, ketika kita sudah habis-habisan, seakan-akan nomor satu, seakan-akan kita ini hebat, maka di situ ternyata pujian yang membuat kita menjadi lumpuh, membuat kita menjadi tidak waspada, membuat kita jatuh di dalam kesombongan. Maka kemudian apa yang terjadi? Justru kita semakin dijatuhkan oleh orang yang memuji kita, dan kita semakin jatuh dalam kesombongan. Ketika orang itu tidak benar, kita tidak berani lagi mengkritik orang itu. Sayang, dia sudah memuji saya, dia pengagum saya, dan akhirnya kita pun song. Kita tidak bisa kritis, tidak bisa di hadapan Tuhan rendah hati dan apa adanya di dalam penilaian kita. Semoga kita semakin sadar bahwa pujian-pujian tidak membuat kita mabuk kepayang, tetapi semoga menjadikan kita kritis untuk menemukan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.